Untuk batu faktor resiko cukup banyak ya. Kalau lihat dari gender sebetulnya laki-laki relatif lebih banyak secara jumlah frekuensi yang terkena sakit batu. Ya mungkin ini karena ada teori yang mengatakan bahwa Hey dok, jumpa lagi di podcast Hey Dok Brawijaya Hospital. Senang sekali saya Dr. Stephen Tanu Gunawan. Saya akan menjadi pemandu atau pembawa acara pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial nih, Dr. Doni Eka Putra, spesialis urologi konsultan. Selamat sore dok. Sore. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, kalau gitu hari ini kita memiliki tema yang berhubungan dengan urologi nih. Di mana hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada saluran kemih. Nah, mungkin dari awalnya dulu dok, kita bahas definisinya dulu. Apa yang disebut dengan gangguan pada saluran kemih? Ya, baik. Untuk gangguan saluran kemih itu merupakan definisi yang cukup luas ya. Jadi kalau misalkan boleh di garis besar itu ada dua sebetulnya gangguan saluran kemih, kita bagi dua. Yang pertama adalah gangguan saluran kemih di bagian atas dan bagian saluran kemih bagian bawah. Nah, bagian atas kalau dari secara sistem itu meliputi ginjal dan saluran ureter kita sebutnya. Dan saluran kemih bawah itu meliputi dua, yaitu kandung kencing dan uretra. Nah, masing-masing organ dan masing-masing bagian itu memiliki kelainan sendiri. Bisa gangguannya berupa infeksi, bisa gangguan peradangan, bisa merupakan gangguan adanya tumor atau desakan atau massa, bisa juga ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan dan kelainan seperti batu saluran kemih dan lain-lain. Jadi memang gangguan saluran kemih bisa terjadi di 4 organ itu dan kita bagi dua tadi. Oke, baik. Terima kasih dok. Sebelumnya nih, dari pengalaman saya juga pribadi dok, jadi masyarakat tuh banyak yang taunya saluran kemih tuh kebanyakan cuma alat kelamin dok yang saya temui. Jadi ternyata udah dijelasin nih sebelumnya saudara-saudara ya, bahwa saluran kemih itu bukan cuma alat kelamin, tapi ada dari ginjal, ada salurannya yang namanya ureter, nanti dia ke kandung kemih, baru nanti ke alat kelamin keluar gitu ya. Nah dok, ada ini juga, ini kita kumpulin pertanyaan dari Instagram dari para masyarakat gitu ya dok ya, Mam Sendet di luar sana. Dan ini pertanyaan juga sering ditanya, apakah prostat itu termasuk dari organ saluran kemih atau bukan ya dok? Oke, baik, terima kasih, pertanyaannya itu cukup menarik. Jadi prostat itu sebetulnya adalah organ termasuk dalam sistem organ reproduksi. Jadi, nah reproduksinya di mana? Karena prostat itu mengeluarkan suatu sekret atau cairan yang fungsinya untuk sebagian besar memberi makan sperma gitu. Jadi sebetulnya prostat itu merupakan masuk ke definisi atau terminologi dari salah satu organ untuk reproduksi pria. Ya, dok, ya. Kalau organ saluran kemih atau kencing itu yang tadi saya sebutkan ada 4 tuh, ginjal, saluran ureter, kandung kencing dan uretra. Oke, baik dok. Tapi untuk prostat sendiri kan biasanya tetap ditangani oleh dokter spesialis urologi ya dok ya. Itu bukan masuk ke daerah dokter lain gitu ya, masih bidangnya urologi. Nah, mungkin juga sering disebut dok, mungkin penyakit apa saja sih yang paling sering ditemui di bidang urologi? Kan kasusnya sendiri saya juga sering ketemu gitu dok, jadi praktek sehari-hari pun banyak gitu. Dan itu tidak terbatas pada kalangan tertentu atau usia tertentu, dari bayi, dari anak kecil, remaja, bahkan sampai lansia, dewasa pun ada juga yang banyak yang mengalami gangguan saluran kemih. Kalau yang dokter sendiri sering hadapi dok, yang kasus paling banyak nih dok, 3 terbanyak itu ada kasus apa aja ya dok? 3 terbanyak, baik. Jadi berdasarkan pengalaman, nomor 1 tetap yang paling banyak dari kasus di klinik kita sehari-hari, urologi, itu adalah kasus infeksi saluran kemih. Nah itu bisa terjadi di segala kategori usia, bisa di laki ataupun di perempuan. Jadi nomor 1 infeksi saluran kemih yang paling sering kita temui. Yang kedua itu adalah batu saluran kemih. Nah ini berhubungan dengan posisi negara kita. Negara Indonesia letaknya di termasuk negara tropis, sehingga relatif keadaan dari kalau kita kurang minum, apalagi sering nahan pipis, itu akan status keadaan badan kita dehidrasi, dan itu akan salah satu menjadi faktor risiko untuk terbentuknya batu saluran kemih. Sama, batu saluran kemih juga bisa terjadi di laki-laki atau perempuan dan bisa terjadi di segala kategori usia. Anak-anak pun bisa terjadi batu itu. Cuman memang kalau secara usia paling sering terjadi pada usia dewasa muda. Usia sekitar 30 atau 40 tahun yang masih produktif. Dan yang ketiga, tadi nomor 2 batu, yang ketiga paling sering yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Stephen itu adalah prostat. Prostat yang paling sering adalah terjadi infeksi atau prostatitis.
Setelah infeksi baru terjadi pembesaran prostat, kasus yang nomor sekian kalau prostat. Baik dok. Nah, dari 3 penyakit terbesar itu dok, mungkin yang paling banyak ditemui, itu apa penyebabnya dok? Maksudnya apakah dari misalnya infeksi, apakah pada bayi dan dewasa itu penyebabnya sama? Misalnya dari hygiene-nya kah, apa dari penggunaan sabunnya kah, atau bagaimana gitu dok? Bisa tolong dijelaskan? Nah, ya, untuk infeksi saluran kemih ini penyebabnya di usia ataupun di gender itu berbeda ya. Kalau perempuan yang paling sering kita temui itu perempuan dewasa muda aktif itu datang dengan keluhan nyeri pada saat pipis atau anyang-anyangan, disertai kadang-kadang disertai dengan darah. Nah biasanya penyebabnya satu kalau perempuan itu paling sering karena hygiene atau kebersihan. Nah kebersihan itu macam-macam. Bisa dia bersih air pada saat dia bilas untuk setelah buang air kecil, bilas airnya bersih atau enggak, terus handuk atau tisu untuk membersihkan atau mengeringkan itu bersih atau tidak. Nah itu sangat-sangat pengaruh. Terus juga biasanya kalau perempuan bekerja aktivitasnya banyak suka lupa minum. Nah, kurang minum, terus yang sering lagi adalah nahan pipis. Jadi nahan pipis selama berlama-lama berjam-jam itu menyebabkan juga kalau itu sering dia akan menyebabkan lebih lama transit urin di kandung kencing dan itu akan menyebabkan tumbuhnya kuman gitu. Itu paling sering perempuan. Nah kalau di laki-laki agak lebih jarang sebetulnya infeksi saluran kemih. Nah kalau di laki-laki kita harus cari tahu tuh penyebabnya dari mana nih? Apakah memang ada infeksi virus atau bakteri atau ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya peradangan di dalam, misalkan di buah zakar peradangan, bisa juga dari sumbernya dari kandung kencing atau dari uretra dan lain-lain. Nah kalau di anak-anak paling sering yang kita temui kalau infeksi ya karena fimosis. Fimosis jadi depannya sempit kulitnya, jadi air pipis yang keluar itu tertahan sehingga menyebabkan infeksi. Terapinya ya paling bagus ya disunat, tapi tetap harus kita kasih antibiotik dulu, diberesin infeksinya, baru next stepnya baru kita sunat, biasanya gitu. Jadi memang kategori usia dan gender itu pengaruh untuk tahu ya, dok, penyebab ya, infeksinya. Gitu kira-kira. Oke, mungkin ada tambahan lagi dok, kalau misalnya orang sering pipis di daerah di kamar mandi yang kamar mandinya jorok gitu dok, misalnya kayak kotor, nggak bersih, jarang dibersihin gitu, itu ada faktor nggak dok bisa bikin infeksi gitu dok, infeksi saluran kemih? Nah, terutama pada perempuan, kenapa pada perempuan itu sering yang seperti itu termasuk faktor resiko juga. Karena satu, perempuan secara dari sananya anatominya itu bentuk atau ukuran panjang saluran kencingnya itu pendek, dia sekitar 3-5 cm. Sehingga ketika ada kuman di daerah, di daerah genital, di sana ada kuman sedikit, dia akan lebih mudah untuk masuk ke kandung kencing karena saluran pendek. Kalau laki-laki salurannya panjang. Jadi kuman itu butuh effort dulu lah istilahnya untuk bisa benar-benar sampai menginfeksi kandung kencing gitu. Yang kedua dari letaknya. Jadi kalau perempuan itu saluran kencing dengan saluran kandungan dan saluran buang air besar tuh letaknya berdekatan. Ya, kalau laki-laki dia agak ada space yaitu di perineum di bawah. Tapi kalau perempuan dia sangat berdekatan tuh. Nah, ketika ada gangguan di salah satu baik itu misalnya ya ada keputihan atau ada gangguan di saluran kandungan ataupun ada gangguan di saluran buang air besar, maka kumannya akan bisa mudah menginfeksi saluran kencing. Nah berhubungan sama tadi di lingkungan yang kamar mandinya kotor dan lain-lain, makanya kalau saya sering kasih saran kalau perempuan muda yang sering sekali infeksi itu sebaiknya kalau misalkan ke mall atau lagi traveling itu sebaiknya bawa sendiri deh air untuk cebok dan tisunya sendiri, handuknya sendiri mesti bawa sendiri lah. Karena kita nggak tahu di tempat itu ada bekas apa, belum tentu mereka bersih atau abis misalnya buang air kecil ada yang nggak disiram dan lain-lain. Ya seperti itu kurang lebih. Oke baik dok, masih menyangkut tentang infeksi nih dok. Ada pertanyaan juga kalau misalnya ada perbedaan nggak sih dok antara infeksi menular seksual sama infeksi saluran kemih? Kadang orang tuh suka nggak ngerti bedanya atau mungkin dianggap sama gitu. Kadang mereka ngerasa ya udah ini infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual ya udah hal yang sama. Gitu. Ya baik. Tentunya berbeda ya. Yang menjadi perbedaan itu adalah sebetulnya kuman untuk infeksi menular seksual itu kumannya kuman khusus. Beda kumannya dengan infeksi saluran kemih biasa. Infeksi menular seksual itu ada kuman-kuman jenis tertentu, makanya pada saat kalau kita taunya dia akan mengarah ke infeksi menular seksual ya tentunya pada saat kita tanya ada riwayat berhubungan seksual sebelumnya.
gitu. Kalau dia ada riwayat, maka kita curiga dia ada infeksi menular seksual. Oleh karena itu kita periksa ke lab adalah kuman-kuman tertentu tuh. Kita lihat kuman-kuman tertentu apakah memang positif atau negatif. Kalau memang dia positif ya dia termasuk dari infeksi menular seksual. Karena jenis antibiotiknya dan terapinya juga berbeda. Kayak gitu. Oke, baik dok, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke berikutnya dok, yang batu tadi ya. Boleh. Mungkin kalau pada anak kecil jarang ya, mungkin itu kasus batu mungkin sangat jarang lah. Mungkin kalau pada orang dewasa, untuk laki-laki dan perempuan, apakah penyebabnya sama nggak dok? Atau ada faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap peran terbentuknya batu-batuan itu? Untuk batu faktor resikonya cukup banyak ya. Kalau lihat dari gender sebetulnya laki-laki relatif lebih banyak secara jumlah frekuensi yang terkena sakit batu. Ya mungkin ini karena ada teori yang mengatakan bahwa kalau sekarang mungkin jumlah yang bekerja laki dan perempuan sama ya. Kalau mungkin zaman dulu laki-laki lebih banyak di luar, dia bekerja lebih terpapar dengan lingkungan, kena matahari dan lain-lain, dia lupa minum segala macam, bisa jadi faktor risiko buat batu tuh. Karena pada prinsipnya sebetulnya proses terbentuknya batu itu adalah terjadi ketidakseimbangan antara faktor pembentuk batu dan faktor untuk dia penghilang batu. Salah satu faktor pembentuk batu itu dari makanan juga pengaruh tuh. Ya, kristal-kristal yang paling sering pembentuk batu itu cuma 3, yaitu kristal kalsium, oksalat, sama asam urat. Jadi makanan-makanan yang mengandung asam urat, yang banyak oksalatnya itu sebaiknya dikurangi. Salah satunya itu faktor risikonya. Terus yang lebih penting lagi adalah faktor genetik. Jadi pada pasien-pasien yang ada riwayat atau laki atau perempuan yang ada riwayat orang tuanya, kakeknya atau saudara kandungnya pernah sakit batu, itu sebaiknya dicek berkala. Karena ada faktor risiko dia akan timbul pada generasi selanjutnya. Lebih mudah lah terbentuknya. Jadi kristal-kristal itu lebih mudah untuk berkumpul, lebih mudah untuk dia memanggil kristal lain sehingga terbentuk jadi batu di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, baik dok. Tadi kan dokter juga jelasin ada makanan-makanan tadi yang mengandung kalsium, oksalat itu yang bikin. Tapi ada nggak dok makanan yang kontranya, justru makanan ini bisa mencegah untuk orang bisa timbul batu gitu dok? Ada makanan-makanan, betul. Makanan-makanan yang sebetulnya kita bagi dua ya. Makanan-makanan yang pertama yang dia menghambat penyerapan kristal-kristal tersebut. Okay. Ya, itu biasanya kita jus lemon atau jus jeruk yang asam, yang relatif keadaan asam, dia akan menghambat penyerapan kalsium. Betul ya. Nah, tetapi pada orang yang sakit mah atau riwayat sakit lambung itu harus hati-hati. Karena kan dia asam malah tambah mengakibatkan perih lambungnya. Nah, selain itu juga ada obat-obatan biasanya kita kasih, kalau dulu itu kita ada satu sediaan itu namanya potasium sitrat atau obat-obat yang mengandung itulah. Dia akan menghambat, sitrat itu akan menghambat terbentuknya batu. Makanya tadi kan terjadi ketidakseimbangan antara faktor-faktor pembentuk dan penghambat. Betul ada penghambatnya ya, salah satunya dengan cara yang tadi makanan atau minuman yang obat-obat yang mengandung sitrat dan kalsium. Masuk yang ketiga dok sekarang, yang tadi prostat dok ya. Itu mungkin penyebabnya apa dok? Apakah ada yang bilang stigma masyarakat mungkin ya dok, semua laki-laki tuh akan sakit prostat pada akhirnya gitu. Itu benar gak sih dok? Dan kalau misalnya iya, kenapa kok bisa gitu? Kenapa semua laki-laki bakal gitu? Oke, jadi prostat itu sebetulnya bukan penyakit. Prostat itu adalah tadi sudah disebut, dia adalah suatu organ sebetulnya, organ normal. Kalau saya sering analogikan, kalau perempuan itu punya rahim, di laki-laki yang nggak ada rahim dia diganti sama prostat. Jadi itu kelenjar yang fungsinya adalah untuk membuat cairan ejakulasi. Jadi 70% cairan ejakulasi kita yang keluar semen itu dari prostat. Fungsinya untuk ngasih makan sperma, kasih nutrisi dan lain-lain. Nah, kelenjar prostat itu ketika seiring bertambahnya usia 40 tahun, di atas 45 tahun, 50 tahun dia membesar. Ya, sebagian besar laki-laki prostatnya membesar. Cuman masalahnya ada yang bergejala, ada yang nggak bergejala. Kalau yang nggak bergejala sih nggak usah kita apa-apain ya, maksudnya ya udah, karena memang naturalnya prostat itu seperti itu, dia akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya usia. Nah, yang bergejala ini yang kita kasih perhatian, karena gejala itu mulai dari yang ringan, nggak ada gejala, bahkan nggak ada bergejala, dari yang ringan, sedang sampai berat. Itu ada kuesioner kita sebutnya
kuesioner IPSS lah. Itu untuk evaluasi kita apakah ini gejala prostata ringan, sedang, berat. Karena ketika kita menentukan ini gejala ringan sama berat itu tentu penanganannya beda. Penanganannya berbeda gitu. Dan hati-hati prostat itu selain dia membesar, nah membesar ini bisa jadi dua. Bisa jadi ke arah jinak atau ke arah ganas. Nah yang kita agak care atau kita harus hati-hati yang ke arah ganas. Gitu. Ntar mungkin nanti kita lebih bahas lebih banyak lagi tuh untuk yang ke arah ganas karena ceritanya agak panjang kalau ke arah ganas tuh. Siap, Gitu. Terima kasih dok. Oke, mungkin mau ditambah lagi dok. Tadi kan misalnya dokter bilang di usia 40-50 ya mulai membesar gitu ya dok ya. Ada nggak hal yang bisa dilakuin atau misalnya dari makanan kah atau olahraga atau apapun yang bisa mencegah atau memperlambat mungkin dok? Atau mungkin untuk orang-orang bukan mencegah doang tapi mungkin orang yang nggak bergejala bisa mempertahankan gitu biar tetap gak ada gejala gitu dok. Oke. Jawabannya ada. Jadi memang prostat ini berhubungan juga dengan lifestyle kita. Gitu ya. Karena prinsipnya pembesaran prostat itu kan mirip seperti tumor jinak lah istilahnya. Jadi kalau misalnya tumor itu kan pada prinsipnya dia ketidakseimbangan sama kayak tadi di badan kita sebetulnya kalau kita sehat-sehat seperti ini sebetulnya terjadi keseimbangan antara faktor untuk pembentukan sel dan penghancuran sel. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit badan kita itu ada sel yang dihancurkan, dibunuh atau dimati secara terprogram, ada yang dia ditimbulin lagi, dibentuk lagi gitu. Ya dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum gitu. Nah, kalau sel prostat ini bagaimana cara mencegahnya? Kalau nomor satu usia agak susah ya, itu kan bertambah terus. Satu usia, karena dia faktor risikonya usia. Yang kedua hormon. Selama masih ada hormon testosteron, prostat itu bisa tambah besar, semakin membesar. Nah, hormon testosteron itu dihasilkan di buah sakar kita, di testis istilahnya. Nah, di testis laki-laki ada 2 testis, kanan dan kiri. Nah, di situ dihasilkan sumber dari hormon testosteron. Jadi selama ada usianya bertambah dan dia hormon testosteronnya masih diproduksi, artinya nggak ada di kebiri atau trauma, dia akan tetap beresiko untuk prostat. Nah, cara untuk dia memperlambat atau mencegah itu sebetulnya teori sih banyak ya. Cuman apakah itu terbukti atau enggak masih abu-abu. Gitu. Salah satu penelitiannya dari nutrisi sebetulnya adalah kalau yang likopen, kalau yang ada beberapa penelitian jurnal itu likopen itu banyak di tomat. Tapi sebetulnya berapa banyak tomat yang kita makan, berapa banyak likopen yang harus dimakan tiap hari untuk mencegah itu kita masih belum tahu gitu. Nah, paling prinsipnya adalah kalau pertumbuhan sel, perkembangan sel, bagaimana program sel mati ya pola hidup sehat, lifestyle itu tidur cukup, makan banyak sayur serat, tidak merokok, olahraga 3 kali seminggu, 20 sampai 30 menit, sama ya makanannya kurangin protein-protein yang lemak-lemak, protein-protein yang hewani gitu-gitu. Ya itu udah harus kita jaga tuh. Kalau di atas 40 tahun satu bermanfaat buat prostat, yang paling penting jantung sama badan kita yang lebih bagus ya secara umum lah ya, semuanya. Itu paling karena usia dan hormon menurut saya sih nggak bisa kita apa-apain ya. Palingnya lifestyle kita yang kita atur. Oke, baik dok. Sekarang mungkin tanda gejala kali dok. Maksudnya kalau tadi kan mungkin terlalu dalam mungkin ya kalau untuk masyarakat mungkin apa yang bisa kita lihat, maksudnya gejala apa yang biasanya terlihat pada orang, oh saya ini kemungkinan sakit ini nih harus berobat gitu atau harus mulai harus menjaga kebersihan bagaimana gitu kalau pada saluran kemih gitu. Kita merujuk pada 3 tadi penyakit paling sering mungkin ya. Untuk yang infeksi paling sering sih gejala yang timbul itu nyeri. Nah, ini biasanya sih langsung disadari sama pasien. Kalau udah kencingnya nyeri, anyang-anyangan, nggak nyaman, kadang-kadang keluar darah udah buru-buru cek urin, kita lihat apakah ada bakteri atau enggak. Itu lebih mudah kalau infeksi kita tahu dari gejalanya ya. Kadang-kadang ada demam juga, lebih terlihat lah kalau gejala infeksi. Yang kedua, kalau batu saluran kemih paling sering adalah nyeri. Nyeri pada tergantung letak batunya. Paling sering sih kalau dia batu di ginjal atau di ureter ya bagian pinggang belakang, kerasa pegel, hilang timbul, nyerinya nyeri hebat dan kadang-kadang disertai kencingnya berdarah. Ada rasa mual atau muntah juga. Nah, ini hati-hati. Jadi kadang-kadang pergi ke klinik terus diobatin obat anti mual, obat lambung dikirain sakit lambung padahal ternyata ada batunya, dia lagi serangan kolik, nyeri kolik kita sebutnya. Tuh. Nah, yang ketiga untuk prostat, hati-hati untuk kanker prostat. Untuk kanker prostat
itu hampir stadium awal nggak ada gejala. Paling yang bisa dilakukan screening. Screening dengan cara apa? Satu, cek lab yang namanya PSA. Yang kedua, pergi ke klinik dokter, urologi spesialis untuk diperiksa prostatnya. Cuman cara dua itu. Kalau yang lain gejalanya biasanya di pipis. Yang bisa timbul gangguan kencingnya kok terhambat, kok jadi pelan, nggak kayak dulu. Terus sering menetes. Malam pada saat tidur dia bolak-balik ke kamar mandi ngeluarin pipis, kok terasa nggak habis-habis pipisnya. Nah itu sebagian besar lah gejala yang paling sering. Oke, baik dok. Mungkin itu udah mencakup banyak banget ya dok. Jadi intinya sebenarnya kalau misalnya mulai timbul keluhan seperti itu langsung berobat aja ya. Soalnya kita kadang timpak tindih sama organ lain gitu ya. Mungkin bisa. Kalau ginjal kadang sama lambung gitu ya. Kalau di perut, kalau perempuan ada rahim segala macam bisa takutnya ketuker ini sakitnya di mana, mending cari aman gitu ya daripada kita biarin makin parah gitu ya dok ya. Oke deh. Baik, mungkin sudah dok untuk hari ini cukup itu saja. Terima kasih banyak Dokter Doni atas waktunya udah menyempatkan datang di sini. Nah, untuk Moms and Dad, terima kasih nih. Kita hari ini udah banyak banget dapat info nih dari Dokter Doni. Nah, semoga apa yang telah disampaikan dari Dokter Doni hari ini dapat menjadi bukan hanya informasi, tapi dapat dipraktekkan, diterapkan sehari-hari untuk menjaga kesehatan juga. Nah, semoga Moms and Dad yang menyaksikan ini juga tidak hanya menyimpannya untuk diri sendiri, tolong juga di-share ke teman-teman atau kenalan yang lain juga untuk mendengarkan podcast Hey Doc Brawijaya Hospital ini ya. Jangan lupa subscribe dan saya ucapkan terima kasih.